dimulai dari 10 murid. Wow. Di semester pertama 10 murid laki-laki semua, di semester kedua tambah 1 murid. Ini mirip ceritanya Laskar Pelangi gitu. Sebagai dia seorang pemimpin, seorang pejabat negara yang anggota DPR, dan seringnya waktu itu mengkritik Pak Jokowi. Nah, mengkritik kepemimpinan segala macam. Kalau ditanya, lalu mengkritik mulu, terus apa sih produk lu? Nah, beliau ada produknya, ada produknya, ada bentuknya. Inilah sebagai tanggung jawab publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amilo di Podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang demokrasi, politik, kebudayaan, lingkungan, agama, dan termasuk pejuang pendidikan. Tetapi yang kali ini adalah pendidikannya khusus karena pendidikan tentang kepemimpinan. Nah, kita ngobrol dengan Bang atau Mas nih, Mas Ridwan. Bebas. Lo Jawa apa Sumatera nih? Lahir Jakarta, tapi peranakan Bapak Gunung Kidul, Ibu Solo, istri Magelang. Oh, berarti Mas. Kalau orang Jawa Mas. Di sekolah dipanggilnya Bang. Bang ya, karena di Jakarta Di ya. Jakarta. Ya, Bang Ridwan Rahmadi. Yes. Nah, Bang Ridwan atau Mas Ridwan Rahmadi ini dari Mardani Leadership School. Leadership School. Kalau dari namanya ini ada bau-bau Pak Mardani Alisera ini. Benar, nggak diragukan lagi, 100% benar. Jadi beliau itu udah lama sebetulnya ingin mendirikan sekolah gitu, bersama istri saling diskusi gitu. Apa namanya, mau bikin sekolah. Barulah tersampaikan sekitar tahun 2000, 2020, 2021 mulai pembelajaran. Pas COVID itu, Mas. Pas COVID ya. Dimulai dari 10 murid. Wow. Di semester pertama 10 murid laki-laki semua, di semester kedua tambah 1 murid. Ini mirip ceritanya Laskar Pelangi gitu. Murid 10 terus di semester berikutnya tambah 1. Cuma bedanya Laskar Pelangi perempuan, ini tetap laki-laki. Iya. Jadi Pak Mardani di luar urusan soal beliau itu politisi PKS ya. Anggota, berarti waktu itu DPRD ya? DPR RI. DPR RI. Dapil Jakarta Timur. Itu beliau juga memikirkan soal ini ya, pendidikan. Betul. Nah, ada latar belakangnya itu, Mas. Kenapa langsung pakai namanya gitu ya, namanya, dan juga ada muncul kata leadership di belakangnya gitu. Pertama, ini beliau sering menceritakan kepada kami itu di sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban publik gitu. Sebagai dia seorang pemimpin, seorang pejabat negara yang anggota DPR, dan seringnya waktu itu mengkritik Pak Jokowi. Nah, mengkritik kepemimpinan segala macam. Kalau ditanya, lalu mengkritik mulu, terus apa sih produk lu? Nah, beliau ada produknya, ada produknya, ada bentuknya. Inilah sebagai tanggung jawab publik. Dan menaruh nama Mardani di situ, itu juga supaya orang bahwa baik buruknya sekolah ini ya tanggung jawab beliau. Memang related dengan nama beliau ya. Dia selalu menyampaikan ke para orang tua murid, tanggung jawab utamanya adalah saya, Mardani Alisera, seperti itu. Walaupun di situ ada kepala sekolah, ada pengurus-pengurus sekolah lainnya, tetap tanggung jawab utamanya adalah saya. Nah, beliau selalu menekankan seperti itu. Namanya berani sekali, mungkin biasanya kalau orang bikin sekolah kan pakai nama apa gitu ya. Ini langsung nama Mardani Leadership School gitu. Nah, kenapa kata leader yang dipilih gitu ya? Sebetulnya kan ini awalnya itu ada Mardani Leadership and Business School gitu. Menurut teman-teman yang ikut membidani lahirnya ini, menyampaikan yang lebih menonjol adalah dari sosok Mardani Alisera adalah kepemimpinannya, bukan seorang pebisnis gitu. Bukan bisnisnya. Bukan bisnisnya. Jadi kalau munculin dua-duanya mungkin bisnisnya akan menjadi beban ya. Jadi sekalipun di kurikulum kita bisnis tetap ada, Mas, kelas bisnis tetap ada gitu. Tetapi yang lebih menonjol sosok Mardani adalah
leadership-nya Leadership. seperti itu. Nah, pertanyaan sederhana, apa sih yang bedakan? Ini kan Mardani leadership, apa yang bedakan dengan sekolah-sekolah lainnya? Yang membedakan kita lihat dari kurikulum, Mas, ini ada 3 kurikulum yang existing sudah berjalan ya. Yang pertama itu akhlak dan kepemimpinan, yang kedua bakat dan kewirausahaan, yang ketiga logika literasi. Jadi di sekolah ini kita nyebutnya MLS ya disingkatnya itu, bukan Major League Soccer tapi Mardani di sekolah. Bukan MLM ya, multi level marketing ya. Soalnya kalau MLM saya udah angkat tangan. Gitu, apa namanya? Kalau pada umumnya sekolah mungkin lebih banyak akademiknya gitu, Mas. Kalau ini kita ada diramu dari kurikulum based on MLS sendiri gitu. Kalau akademiknya ada di kurikulum yang ketiga di logika literasi, kita pakai ikut Diknas lah, ikut kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, yang pertama itu akhlak kepemimpinan. Kenapa akhlak kepemimpinan? Karena memang dasarnya kepemimpinan itu kan akhlak gitu, Mas. Ya, Jadi betul. kalau bagaimana seorang pemimpin tapi nggak ada akhlak kan repot Ya. gitu, bisa rusak segala macam gitu. Itu jadi ingat pertanyaan waktu di UGM tuh ya, ada anak SMA tuh ya. SMA yang kemarin Mas Anies ya. Mas Anies. Saya share ke istri karena ini alumni SMA 1 Magelang nih. Oh iya, istrimu orang Magelang. Magelang. Pas sekolahnya di situ. Wow, menarik, kepemimpinan seperti itu ya. Nah, diajarkan gimana akhlaknya, gimana leadershipnya. Akhlak, Anak-anak tuh leadership. diajarin berani ngambil keputusan seperti Oke. itu ya. Nah, yang kedua tuh bakat dan kewirausahaan. Jadi kewirausahaan tanpa bakat yang nggak bisa jadi apa-apa, karena setiap anak yang lahir itu, Mas, dia udah given dapat bakat dari Allah gitu ya. Jadi kalau di Al-Quran kul sakilatihi itu ya. Jadi MLS ini juga terkategorikan sekolah yang peduli dengan bakat murid. Jadi nah, Ustadz Mardani itu membahasakan MLS itu bukan sekolah seragam, tapi beragam. Dalam makna idenya, kreativitas anak-anak tuh diapresiasi gitu ya, dimunculkan, berani mencari jati dirinya sampai dia ketemu, oh gue ada di sini nih, aku ada di sini nih. Apakah dia seorang insinyur, apa ada dokter atau apa kayak gitu. Jadi akhlak, leadership, satu lagi yang ketiga. Akhlak kepemimpinan, yang pertama, yang kedua bakat dan kewirausahaan, Bakat dan kewirausahaan. yang ketiga logika dan literasi. Logika dan literasi. Ya. Oke. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini literally sekolah dalam arti kayak SD, SMA, ya, kuliah atau gimana? Iya, pada umumnya sama seperti itu, Mas. Kita ada 2 level ya, SMP dan SMA. Kelasnya sama dan kita juga formal. Udah tergabung dengan Diknas, ada NPSM-nya, ada programnya. Namanya sudah ada. Cuma tadi di kurikulumnya aja. Iya. Saya pikir ini kayak training gitu, training yang misalnya short course orang bisa ikut situ selama fase berapa bulan. Iya. Habis itu kemudian Ini selesai. seperti sekolah biasa. Yang SMA nanti career path-nya apakah dia mau meneruskan ke jalur pendidikan, berarti dia pilih kampus. Kalau dia mau bisnis, apakah dia meneruskan bisnis ayahnya atau membuka bisnis baru? Iya. Jadi sini kayak di misalnya Nurul Fikri, atau mungkin apa yang pesantren Quran tuh yang terkenal di Serpong tuh ya. Ya, misal itu. Tapi yang membedakan itu ya, Mas. Iya. Di Jadi keragaman, sebenarnya ini sekolah SMP dan SMA ya. SMP dan SMA. Oke. Boarding dan full day, Mas. Boarding dan full day. Putra dan putri di kelas yang berbeda, terpisah. Oke. Jadi ini memang sebenarnya sekolah umum, tapi ada spesifikasi penekanan pada kurikulum tertentu. Yang 3 poin tadi ya, soal leadership, kemudian bakat ya, dan ketiga adalah logika literasi. Akademik. Karena akademiknya sebagai basic juga, karena mereka kan pada akhirnya akan dapat challenge untuk menaklukkan kampus-kampus terbaik di dalam maupun di luar negeri. Iya. Kan pintu masuk ke PTN atau kampus-kampus luar kan melalui jalurnya akademik yang masih dominasinya seperti itu ya. Ada sih jalur portofolio atau jalur ketua OSIS atau prestasi olahraga lainnya, tapi dominasinya masih di jalur akademik kayak gitu. Baik, harganya gimana nih harganya? Harga insya Allah masih kadang ini ya jujur ya, kalau sekolah-sekolah yang model-model pakai bahasa Inggris begitu mahal gitu. Kalau ada teman-teman yang datang nih, kalau ketemu
pas lihat price list, ini mah masih murah katanya. Boarding, sekolah apalagi sekolah boarding ya, kayak gitu. Masih available lah mas. Masih inilah ya, masih achievable ya. Apalagi Ustadz Mardhani kan anggota DPR, RI, ya bisa lah subsidi silang gitu ya. Nah itu challenge-nya mas. Ada ya, challenge-nya ada tuh. Oh, mas ini kan dari Dapil, ada dong diskon ya. Seru namanya. Itu beratnya jadi politisi, Pak. Betul. Semua minta dinegosiasi. Negosiasi. Iya kan? Padahal kan kita mesti gaji guru kan. Iya. Terus anak-anak mesti tiap hari makan sehari 3 kali. Iya. Kecuali Kamis mas. Iya, Kamis iya. anak-anak puasa semua. Puasa Kamis ya. Paling sahur sama berbuka. Iya, Jadi ada operasional segala macam. Kadang-kadang ya namanya itu ya. Orang kepengen dapat sekolah terbaik buat anaknya. Tanpa melihat sisi lain. Iya. Lu kan yang paling berjibaku dengan urusan begini kan. Sama teman-teman yang lain. Iya. Bareng-bareng. Kan orang Pak Mardhani ini konstituen nih gitu kan. Diskon dong gitu kan ya. Diskon gitu. Kan begitu kalau di politisi biasanya. Ya. Ada apa social cost lah mas. Tapi apapun kurikulumnya sebenarnya penentunya adalah tenaga pengajar atau gurunya. Iya betul. Gimana cara rekrutnya, cara Iya, rekrutmen kita kalau pakai bahasanya salah satu apa ya pengawat pendidikan kita yang almarhum tuh ya Pak Munif Khatib. ya, almarhum almarhum Khatib. Kalau nerima Kan dekat situ kayaknya ya sekolahnya ya. Lubang Buaya kita. Iya, Kalau Pak Munif sebelah mana ya? Ciganjur. Cibubur. Cibubur ya. Oh iya iya. Kalau menerima murid syaratnya cuma satu, ada nadinya gitu. Tapi kalau untuk rekrutmen guru itu saringannya ketat banget gitu. Nah di kita juga tidak hanya asal kenal, tapi melalui proses wawancara segala macam kayak gitu. Jadi betul-betul kualifikasi juga kita perhatikan seperti itu. Ada nggak nih yang lulusan luar atau apa? Kalau lulusan luar Biasanya sementara kan begitu. belum, baru adanya yang ITB gitu ya, UI, Unibraw. Ya, artinya memang dari kampus-kampus yang bonafit lah ya, tidak ecek-ecek gitu ya. Man, ini pertanyaan lagi. Pak Mardhani kan PKS. Sekolah ini apa hubungannya dengan partai? Hubungannya dengan partai nggak ada, karena nggak ada di struktur. Kalau pendirinya mungkin ya. Pak Mardhani nggak ada di struktur. Maksudnya di sekolah, Oh, nggak ada sekolahnya. sangkut pautnya dengan partai gitu. Jadi siapapun bisa mendaftar. Jadi terbukti mas. Jadi misal ada orang tua dari partai bukan PKS daftar di situ, malah lebih enjoy katanya anaknya di sini daftarin. Terus Mereka nggak khawatir di PKS kan? Gitu? Enggak ada. Karena kita dalam kurikulum bisa dicek tuh nggak pernah ngasih pelajaran tentang PKS. Misal sejarah PKS dari tahun berapa nggak ada. Ya, ini jadi kalau bagi partai lain kalau mau ke Mardhani Leadership School jangan khawatir di PKS kan. Kalaupun nanti milih PKS ya itu kesadaran sendiri aja. Yang ada di kurikulum merdekakan. Di kurikulum merdekakan ya. Anaknya diajak untuk mencari dirinya sendiri melalui itu mas. Nah ini ada contoh ya kita nih. Ada nih, ini salah satu portofolio murid SMA. Dia habis bikin project, bikin desain kaos gitu ya. Oke. Kalau di sini tadi dilihat di atas We the People gitu. Nah itu diceritain sama mas dari proses pembuatannya sampai dia ada penilaiannya sendiri nih, enjoy, easy, excellent, earn. Ya seperti ini. Nah ini kalau masuk ke PTN bisa lah nanti di jalur portofolio seperti ini. Oke. Ini ada yang projectnya bikin podcast politik. Podcast politik. Politik gitu. Ini nanti bisa ngurusin podcast pejuang nih. Ada yang bikin pen on tote bag workshop gitu. Dia ngundang peserta gitu untuk dan yang ikut workshop ini bayar mas. Jadi ini SMP ya. Jadi kecil-kecil udah bisa nyari uang. Iya. Ada yang bikin apa nih cerpen gitu ya. Udah diterbitkan gitu sama penerbit. Jadi memang yang tadi Pak Mardhani sampaikan, MLS itu bukan sekolah seragam tapi beragam. Ya. Gitu. Dalam makna seperti ini. Kalau yang cowok-cowok biasanya ngoding kayak gitu ya. Coding. Nah dia bikin sendiri, dia nilai sendiri. Kayak gitu. Jadi prosesnya persis waktu kita kayak di kampus di mahasiswa tuh. Dia ada sempronya lah gitu. Kalau kita nyebutnya seminar presentasi plan, habis itu plan do check actionnya dia mulai jalanin. Setelah selesai, ada presentasi hasil di sidang dia disampaikan. Kenapa begini, kenapa begitu, budgetnya berapa, meleset nggak budgetnya, kendalanya apa saja. Terus, jadi memang sejak dini udah terbiasakan untuk melakukan
ya program secara langsung ya. Ya, betul. Enggak hanya teori-teori ya. Betul. Ada yang proyeknya bikin biopori di Air Petra gitu ya. Oke. Kan ada karya Mas Anies di sana tuh ya. Ada Air Petra. Air Petra ya. Air Petra. Atau Taman Maju Bersama. Air Petra. Air Petra. Pak Ahok berarti ya. Ya, betul. Kalau Air Petra. Air Petra ya. Kemudian ketika era Anies dibikin Taman Maju Bersama. Jadi dia merasakan ini Mas, murid-murid tuh misalnya harus ke Pak RT dulu izin, terus ke Pak RW sampai ke kelurahan. Jadi merasa oh begini loh caranya. Nggak langsung gali gitu ya. Ada proses prosedural, ada yang dia dan administrasi yang harus mereka lalui kan. Itu kan jadi pembelajaran. Jadi tahu pemerintahan tuh seperti ini kayak gitu. Gitu. Nah, untuk leadershipnya Mas, kita ada belajar kemandirian seperti dulu kita KKN kali ya, di S1 atau di kampus dulu. Dia setiap tahun kita ada live in Mas. Jadi anak-anak nih tinggal di desa-desa gitu ya. Kayak kemarin tuh ada 3 tempat. Yang SMP itu di Desa Bantarsari, yang kelas lanjutannya itu di Desa Hanjeli, sama di Desa Pakejen di Purbalingga, lereng Gunung Slamet. Oh, Jawa Tengah. Jadi naik kereta dulu, naik Serayu. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Naik Serayu 10 jam. Yang kursinya tegak, hampir tegak sih, nggak tegak. Tegak 10 jam, terus dijemput. Jauh banget ya? Shuttle bus sana tuh, angkot maksudnya. Langsung naik, udah mereka tidur bersama warga, ikut aktivitas warga. Kalau warganya itu punya peternakan, ya dia ikut ngangon kambing, ngangon sapi gitu. Dulu waktu pertama kali kita live in di Gunung Kidul, di tempatnya Mbah waktu itu. Tempatmu ya? Lu kan sampai mandiin sapi itu anak-anak. Mandiin sapi, jagain monyet. Maksudnya jaga monyet. Jaga monyet tuh ini, apa namanya? Ada yang punya perkebunan jagung, mulai tumbuh, itu suka diserbu sama monyet. Oh, iya. Nah, jadi sehari-hari tugasnya kamu jaga monyet. Iya. Dulu kan sering juga tuh peternakan Gunung Kidul tiba-tiba diserang sama hewan apa gitu. Iya, serigala atau apa, itu sering kan. Ada yang ngarit sawah, bersihin dari apa namanya? Benalu apa? Gulma-gulmanya itu. Iya. Ya, seru gitu. Kemarin yang baru pertama kali di Desa Hanjeli ya, Desa Wisata Hanjeli. Nama desa asli ini sih Desa Waluran ya. Desa itu daerah Sukabumi. Pas lagi ada musibah Mas, jadi kita sampai sama. Oh, yang banjir itu ya? Yang longsor apa ya? Banjir ya? Banjir, longsor, jadi satu tuh. Sampai sana tuh kita udah nggak bisa kemana-mana, udah listrik mati, sinyal HP nggak ada. Udah, tapi anak-anak tetap beraktivitas seperti biasa dan sesuai dengan jadwal. Bahkan tetap bisa jalan ke Geopark ya. Sampai ke tempat penangkaran penyu gitu. Sampai datang kayak gitu. Iya, di pantai Yang selatan. utamanya itu Mas, dia bisa merasakan hidup bersama warga di desa-desa. Yang makan apa yang dimasak warga sama makan warga, ya, mereka ikut ya, gitu. nggak eksklusif gitu ya. Nah, biasanya salah satu favorit anak-anak itu kegiatan live-in. Selain ada jambore kepemimpinan, ada pramuka. Ekskul kita tuh ada, wajibnya ada 2, pramuka sama karate. Gitu. Kepanduan lah ya, kepanduan seperti itu. Iya. Anak-anak harus bisa membela diri. Yang boarding ini dari mana aja siswa? Ada dari Aceh. Dari Sorowako, dari Pekanbaru, Riau, banyak dari situ. Dari daerah luar-luar Jawa itu. Tapi mayoritas memang Jabotabek ya. Iya, tentunya ya. Tapi yang di luar-luar Jawa banyak. Mereka bisa tahu ya. Jambi. Itu kan pertama kita launching itu yang buka kan Mas Anies, Bang Sandi, Pak Mardhani, sama Bang Rocky Gerung tuh. Iya. Nah, nyebar link aja, nyebar flyer, alhamdulillah dapat feedback yang baik gitu. Ada yang ikut pada saat itu anaknya belum cukup usia untuk SMP atau SMA, daftar baru sekarang nih. Pas tanya Bunda, taunya dari mana? Waktu itu ikut launching pertama kali. Oh, yang ada Mas Aniesnya, ada Mas Sandi. Iya, jadi dia nungguin ya. Saya mau sekolah yang waktu itu dibuka oleh Anies dan Sandi gitu ya. Wow. Seperti itu. Iya, seru Mas. Ternyata seseru ini dunia pendidikan. Cuman belum bisa bergabung sama turun tangan ini. Ya apa? Guru apa Mas? Yang dikirim sama Mas Anies. Indonesia mengajar. Itu lebih seru lagi kali ya, pelosok-pelosok. Ya. Enggak, kalau itu kan bukan sekolah, itu kan memang biasanya kan itu sudah lulus kuliah, early karir atau sudah pernah berkarir baru kemudian bergabung di situ. Jadi menarik juga. Sebenarnya kalau sudah di situnya sudah ada pembelajaran dari awal sudah begitu sih, sebenarnya oke.
Artinya ini sebenarnya sekolah ini bisa menjadi ekspresi ya. Kalau tadi Mas Anies itu punya atau merintis bisa mengajar turun tangan, Pak Mardhani apa namanya itu ya tracknya di sini. Iya, iya, iya. Di sisi sebagai beliau seorang politisi, maka beliau fokus pada pembangunan generasi bangsa. Betul, membangun peradaban. Dia nggak akan pernah habis, Iya. karena ya alumninya, lulusannya itu Terus, kan betul. nggak akan bisa itu menghapus stempel Mardhani Leadership School, itu nggak bisa. Betul. Nah, yang keren itu Mas, tagline-nya, leaders create leaders. Jadi Itu pemimpin gimana tuh melahirkan maksudnya? pemimpin. Jadi yang seperti beliau sampaikan kan ini tanggung jawab moral saya ke publik yang mendirikan sekolah kepemimpinan boleh dikatakan seperti itu karena ya pemimpin ya akan melahirkan pemimpin gitu. Kan beliau selalu bilang only the leaders know the leaders gitu. Nah, turunannya kira-kira seperti itu Mas. Jadi leaders create Artinya leaders. pemimpin itu harus mengkritik. Iya, melahirkan pemimpin. Ngomong-ngomong, lu sudah lama kayaknya ya, sudah apa namanya, kelotok banget soal Pak Mardhani dan ideologinya gitu ya. Ideologi. Sudah berapa lama sih? Jalan resminya di 2016 Mas, waktu beliau diminta Pilkada ya? jadi calon wakil gubernur Iya ya. berpasangan dengan Bang Sandi Bang waktu Sandi itu, awalnya calon kan, yang gubernurnya, kemudian betul. berubah menjadi Anies Sandi. Tapi sebelum-sebelumnya emang udah ketemu karena sempat di satu yayasan bareng, beliau ketua yayasannya, saya tuh waktu itu jadi di bagian humas kalau nggak salah waktu itu. Ya pernah saya diajak ke Aceh waktu pasca tsunami ya 2006 tuh. Iya. Kan di sana bikin sekolah kita dulu. Namanya Sekolah Dasar Unggulan Iqra di sana tuh. Datang ke sana ya 2016 tuh padahal saya tuh masih kerja sama teman-teman di Malaysia perusahaan IT. Cuma karena pengen ikut aja gitu ya. Terus sampai sekarang keterusan ini. Tapi ya kalau saya lihat orang yang bisa bareng begitu lama, merawat staf begitu lama, itu artinya ada suatu apa ya, orang itu biasanya punya integritas, punya visi besar gitu-gitu ya. Kalau lu lihat dari Pak Mardhani itu orangnya apa ya? Orangnya manusia memanusiakan manusia kira-kira gitu Mas. Jadi kita sebagai katakan staf atau bawahannya tuh ya equal aja sama itu. ya egaliter ya. Kadang ya egaliter. Kadang misalnya lagi rapat di komisi di DPR gitu Mas. Kadang kita tuh suka enak nggak enak. Wah, ayo masuk. Ngapain? Wah, masuk aja ikut makan bareng gitu. Bersama anggota yang lain. Iya. Padahal TAT yang lain tuh, tenaga ahli yang lain suka nggak diajak. Saya lihat beliau begitu ya, maksudnya. Mana gitu. Dan nggak pernah ada kasus ya, maksudnya ya. Ya ada. Dia lurus-lurus aja ya. Iya, lempeng-lempeng aja. Saya itu pernah pertama kali ketemu Pak Mardhani dulu di Malaysia. Waktu saya jadi ketua salah satu, kalau nggak salah saya waktu itu menjadi Suro Konsil dari IFSO, International Federation of Student Organization. Berarti sebelum pilkada Mas ya? Oh jauh, Jauh ya? Jauh Pak. Waktu saya mungkin masih baru-baru lulus kok. Gitu, baru lulus kuliah. Ada sebuah acara waktu itu tentang Palestina. Ingat Mavi Marmara itu? Yang kapal ini tembakin tuh. Yang kemudian kita akhirnya bikin Mavi Marmara kedua, misi bantuan ke Palestina. Itu mungkin tahun 2011 apa berapa gitu lah. 12 lah. Saya ingat waktu itu salah satu pembicara ya kan bikin forum di Selangor di Malaysia. Waktu itu kan Pak Anwar Ibrahim masih jadi oposisi dan kita kayak jadi beliau jadi mentor kita itu ya. Nah, kemudian Pak Mardhani itu jadi narasumber mewakili PKS. Yang karena waktu itu salah satu partai yang dominan ngusung isu Palestina kan PKS. PKS betul. Sampai sekarang Mas. Sampai sekarang ya. Saya lihat nih Pak Mardhani. Ya apa orangnya easy going gitu. Begitu-gitu aja Mas. Gitu. Ya, jalan pakai sendal jadi Mas. Tapi itulah yang kemudian akhirnya beliau selalu terpilih ya. Ya, terpilih lagi. Ya, pecah rekor sih Mas waktu pindah dapil ke Jakarta. Baru terpilih langsung ya waktu masih di dapil PKB. Ya. PKB itu P-nya apa ya? Purwakarta, Karawang, Kabupaten Bekasi. Oh, Purwakarta, Karawang, Bekasi. Nah, 2 kali itu ikut election, dua-duanya masuk ke parlemen karena PAW ya. Karena anggota yang sebelum ada yang meninggal, terus ada yang apa gitu ya, terus beliau yang masuk menggantikan. Nah, setelah itu baru sampai sekarang nih terpilih. Iya. Gitu. Jadi harapannya dengan sekolah ini beliau bisa ini ya, melahirkan kader-kader. Tadi pemimpin menghasilkan pemimpin melahirkan pemimpin. Melahirkan pemimpin.
dan semoga insya Allah sukses Amin, dari insya Allah. School Leadership. Dan makasih Wan Sama-sama Mas. sudah mau menyempatkan waktu ke podcast Pejuang ini. Barangkali sebelum kita tutup ada pesan-pesan yang bisa disampaikan ke audiens ke kamera yang ini ya. Tadi Mas Kozin bilang makasih ke saya atas kedatangannya. Justru terbalik, saya makasih. Ini pertama kalinya saya diundang di podcast. Orang belakang layar soalnya. Pertama kali masuk YouTube nih. Tadi nyambung, pertama mengucapkan makasih, terus apresiasi sekali kepada siapapun para pejuang, datanglah ke sini tempatnya Mas Kozin. Emang podcastnya para pejuang Mas ya, Podcastnya luar para biasa pejuang. sekali, pejuang apapun, lintas generasi, lintas sektoral gitu ya, luar biasa. Dan yang terakhir, kalau mau daftar ke MLS, boleh hubungi saya. Nah, gimana? Ada nggak nanti di ini ya di layar ya? Ada ya, nanti nomor Jadi kontaknya. ada nomor kontak, kemudian alamatnya mungkin ya nanti ya kita alamatnya izin dekat untuk. kok di Lubang Buaya. Boleh ambil boarding, boleh ambil full day. Wah, promosi banget ini. Nah, justru call to action-nya nanti di situ. Oke, kita tutup podcast kali ini dan kita tutup dengan pejuang bukan hadapi.